Alhamdulillah, bersua kembali di Cermat Channel, yang keren beken penuh inspiratif, bersama saya Saddam Hussein. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahilham. Di kesempatan ini saya akan mengkisahkan tentang Iblis dan para pengikutnya menangis tersenyu-sendu penuh ratapan di malam takbiran. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Langit malam menjelang Idul Fitri begitu megah. Cahaya pergantian bulan awal 1 Syawal menyayup semesta penuh kegembiraan malam kemenangan, sementara gema takbir berkumandang dari segala penjuru. Suara lantunan Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahilhamd menggema, mengguncang bumi, merasuk ke dalam hati setiap insan yang beriman. Namun, di dimensi yang tak kasat mata, di alam gelap yang tak terjangkau oleh manusia, terdengar suara lain, ratapan memilukan, jeritan penuh kesedihan, dan tangisan pilu yang menggema seperti badai di malam yang sunyi. Di sebuah lembah berwarna kelam, tempat api menjilat-jilat dengan ganas namun tidak menyala terang, duduklah sesosok makhluk yang tubuhnya lebih hitam dari kegelapan malam. Kedua matanya menyala merah, tanduknya menjulang tinggi, dan sayapnya yang koyak terseret di tanah penuh bara. Dialah Iblis, makhluk yang sejak awal telah bersumpah menyesatkan anak manusia hingga hari kiamat. Malam itu, Iblis tidak dalam amarah, tidak dalam kesombongan, tetapi dalam keadaan paling hina, berlutut, meratap, dan menangis. Di sekelilingnya, ribuan, bahkan jutaan jin dan setan pengikutnya ikut menangis tersedu-sedu. Mereka memukul-mukul wajah mereka sendiri, merobek tubuh mereka dengan cakarnya, dan mencakar tanah neraka dengan penuh putus asa. Celaka! Celaka! Sungguh malam ini adalah malam kehancuran bagi kita, teriak salah satu iblis yang bertubuh besar dan bersisik, air matanya bercampur dengan asap hitam yang mengepul dari tubuhnya. Lihat mereka! Orang-orang yang selama ini kita goda, kita jatuhkan ke dalam dosa, kini telah bersih. Dosa-dosa mereka dihapus seperti bayi yang baru lahir. Apa gunanya kerja keras kita selama ini? Apa gunanya rayuan kita, jebakan kita, bisikan kita? Semua sia-sia. Iblis menggeram, tetapi suaranya bergetar, menandakan hatinya penuh dengan kepedihan. Ia mendongak ke atas, melihat ke dimensi manusia, di mana jutaan umat Islam sedang bertakbir, dengan wajah berseri-seri, mata yang bercahaya, dan hati yang penuh ketenangan. Mereka telah melewati 1 bulan penuh dengan puasa, menahan hawa nafsu, mengusir godaan setan, dan menebus dosa-dosa mereka dengan amal ibadah. Malam ini, mereka telah menang. Tidak, tidak. Iblis menggeleng-gelengkan kepalanya dengan gelisah. Mereka telah lepas dari genggaman kita. Mereka telah bersih. Lalu, dengan suara yang menggema hingga ke dasar lembah, Iblis memekik. Tidakkah kalian sadar? Malam ini adalah kehancuran bagi kita. Semua dosa mereka telah diampuni. Mereka telah kembali kepada Tuhan mereka dalam keadaan suci. Sementara kita tetap dalam laknat dan kehinaan yang kekal. Para setan dan jin kafir semakin merintih. Tangisan mereka menjadi semakin keras, bergema di dimensi kegelapan itu. Sementara itu, di dunia manusia, seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan sholat malam di masjid tersenyum haru. Hatinya terasa ringan, seperti baru saja dibersihkan dari beban bertahun-tahun. Ia tak tahu bahwa di alam lain, musuh-musuhnya sedang menangis karena gagal menyesatkannya. Takbir terus berkumandang, menembus batas-batas dunia. Iblis menundukkan kepala, merasakan kekalahan yang begitu pedih. Tapi di dalam hatinya, masih ada api licik yang belum padam. Mereka menang kali ini, desisnya dengan suara bergetar. Tapi pertempuran belum selesai. Masih ada esok hari, masih ada nafsu yang bisa kumanfaatkan. Aku akan kembali, aku akan menunggu mereka lengah. Namun, malam ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Iblis hanya bisa menangis. Di tengah lembah api yang membara,
Iblis terduduk di atas singgasana hitam yang menyerupai batu bara raksasa. Matanya menatap kosong ke arah para pengikutnya yang terus menangis tersedu-sedu. Asap pekat membumbung dari tubuh mereka, pertanda kesedihan yang tak tertahankan. Di hadapannya, ratusan ribu iblis, setan, dan jin kafir bersujud dengan penuh kepasrahan. Wajah mereka yang biasanya menyeringai jahat kini dipenuhi keputusasaan. Tuan kami, sang penguasa kegelapan, salah satu setan berbadan raksasa mengangkat kepalanya dengan mata berair. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita telah kehilangan mereka. 1 bulan penuh mereka menutup telinga dari bisikan kita. Mereka menangis karena takut kepada Tuhan mereka, dan kini mereka suci. Suara setan itu gemetar. Ia memukul-mukul dadanya sendiri, mencabik kulit bersisiknya dengan marah. Mereka telah kembali dalam keadaan bersih. Semua dosa yang kita tanam dalam hati mereka selama bertahun-tahun telah dihapus dalam sekejap. Teriakan itu disambut oleh ratapan semakin keras. Sejumlah iblis menggigit jari mereka sendiri hingga berdarah. Beberapa jin memukul-mukul kepala mereka ke tanah neraka yang panas membara. Iblis mengangkat tangannya, memerintahkan mereka untuk diam. Cukup, suaranya menggema, menggetarkan tempat itu. Para setan langsung membisu, hanya isakan tangis kecil yang tersisa. Iblis menghela napas berat. Ia mendongak ke atas, ke dimensi manusia, dan melihat mereka sedang bersuka cita. Di masjid-masjid, di rumah-rumah, di jalan-jalan, suara takbir terus berkumandang, menghujam jantungnya seperti ribuan panah tajam. Ia melihat seorang lelaki yang dulunya sering jatuh dalam maksiat, kini menangis bersyukur di atas sajadah. Ia melihat seorang wanita yang dulunya lalai dalam ibadah, kini sujud dengan penuh penghambaan. Sungguh celaka kita malam ini, desis iblis. Mereka telah kembali kepada Tuhan mereka, dan kita telah kehilangan mereka. Mata merahnya berkaca-kaca, sesuatu yang jarang terjadi. Bahkan, untuk makhluk yang tak memiliki hati, malam ini iblis benar-benar merasakan kehancuran. Namun, tiba-tiba dari kejauhan, salah satu setan licik bernama Hanzab melangkah maju. Wajahnya tetap suram, tetapi di balik kesedihannya, ada kilatan licik di matanya. Tuanku, bisiknya dengan nada penuh kehati-hatian, bukankah masih ada hari esok? Iblis menoleh perlahan. Apa maksudmu? Hanzab tersenyum miring. Benar, mereka telah menang malam ini. Mereka telah diampuni. Tapi ingat, esok pagi mereka akan merayakan kemenangan mereka. Dan kemenangan itu bisa menjadi celah bagi kita. Para setan yang tadinya terisak, kini mulai mengangkat kepala mereka, seolah tersadar akan sesuatu. Pagi nanti, lanjut Hanzab, mereka akan bertemu sanak saudara. Akan ada perbincangan, akan ada makanan berlimpah, akan ada tawa, dan akan ada godaan yang bisa kita tanamkan kembali di hati mereka. Para setan mulai saling berpandangan. Cahaya harapan yang gelap mulai muncul di mata mereka. Ingat, tuanku, bisik Hanzab semakin dekat. Dalam kegembiraan, manusia sering lupa. Mereka bisa saja menggunjing, mereka bisa saja pamer harta, mereka bisa saja bertengkar karena masalah sepele, dan disitulah kita akan bekerja. Iblis mengerutkan dahinya. Lalu perlahan, dari wajahnya yang penuh kemuraman, muncul senyuman jahat. Kau benar, Hanzab, katanya dengan nada licik. Kita kalah malam ini, tapi esok, kita akan kembali. Para setan dan jin kafir mulai bersorak perlahan, semangat mereka kembali muncul. Tidak ada yang lebih mereka tunggu selain kelengahan manusia. Iblis mengangkat tangannya, memberi perintah terakhir sebelum malam takbiran berakhir. Biarkan mereka merayakan kemenangan mereka malam ini. Biarkan mereka menangis bahagia. Tapi esok pagi, kita akan masuk melalui pintu-pintu yang mereka buka sendiri. Melalui hawa nafsu, amarah, kesombongan, dan kelalaian mereka. Ia tersenyum licik. Mereka menang malam ini, tapi perang belum selesai. Di dunia manusia, takbir masih berkumandang. Para malaikat turun membawa rahmat dan ampunan.
Sementara di dunia kegelapan, iblis dan pengikutnya bersiap untuk kembali menggoda umat manusia. Malam takbiran berakhir dengan dua suasana yang berbeda. Di satu sisi, manusia menangis bahagia karena telah kembali suci. Di sisi lain, para iblis menangis karena kehilangan mereka. Namun, pertarungan belum berakhir. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Fajar menyingsing di ufuk timur. Cahaya keemasan perlahan menghapus gelapnya malam. Di seluruh penjuru bumi, suara takbir masih menggema, namun kini diiringi dengan semangat baru. Umat Islam bangun dengan wajah berseri-seri, mengenakan pakaian terbaik mereka, bersiap untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Di dunia manusia, suasana penuh kedamaian. Di dunia kegelapan, suasana kembali menegang. Iblis berdiri di atas singgasananya, menatap para pengikutnya yang kini tak lagi menangis. Mereka sudah bersiap. Api di mata mereka kembali menyala, cakar mereka mencengkram tanah neraka dengan gelisah, menunggu perintah. Hari ini adalah perang baru. Suara iblis bergema, penuh kebencian. Mereka telah menang tadi malam. Tapi manusia selalu punya kelemahan, dan kelemahan itu adalah hawa nafsu mereka sendiri. Para setan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ingatlah, pagi ini mereka akan berkumpul. Mereka akan bertemu keluarga, teman, tetangga. Dan di saat itulah kita masuk. Lewat kesombongan, lewat amarah, lewat kecemburuan, lewat kelalaian. Iblis menoleh ke arah Hanzab, setan yang terkenal sebagai pengganggu salat manusia. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Hanzab menyeringai. Jangan khawatir, tuanku. Aku akan berbisik ke telinga mereka. Aku akan membuat mereka lalai dalam salat ID, sibuk dengan obrolan, atau terganggu oleh pikirannya sendiri. Beberapa bahkan akan malas untuk pergi ke masjid. Iblis mengangguk puas. Bagus. Dan kau, Walhan? Ia menunjuk salah satu setan yang bertubuh hitam pekat. Hari ini adalah harimu. Engkau ahli dalam menanamkan was-was dalam hati manusia. Pergilah ke para ibu-ibu dan anak-anak. Bikin mereka gelisah dengan penampilan mereka, dengan makanan mereka, dengan perasaan mereka terhadap keluarga mereka. Walhan menunduk hormat. Aku akan memastikan mereka lebih sibuk memikirkan baju baru daripada ibadah mereka. Iblis tertawa kecil. Dan para penggoda lainnya, kalian tahu tugas kalian. Satu bisikan kecil saja bisa merusak hati manusia. Satu kata dari mereka yang terlepas tanpa sadar bisa menanam bibit kebencian. Satu tatapan sinis di antara saudara bisa menjadi awal dari pertengkaran besar. Pergi dan lakukan tugas kalian. Sorak-sorai para setan menggema di dunia kegelapan. Mereka tak lagi menangis. Mereka siap bertempur lagi. Di dunia manusia, di sebuah rumah sederhana, seorang pemuda tampan bernama Farhan tengah bersiap-siap berangkat ke masjid. Wajahnya bersih, hatinya ringan setelah sebulan penuh beribadah. Namun, saat hendak melangkah keluar rumah, sebuah suara berbisik di hatinya. Lihat bajumu, hanya ini yang kau punya? Coba lihat tetanggamu, mereka memakai baju mahal. Apakah kau tidak malu? Farhan sempat terdiam, memandangi bajunya di cermin. Bisikan itu datang dari Walhan, yang kini berputar-putar di sekelilingnya. Di rumah lain, seorang ibu sibuk menata makanan di meja. Tiba-tiba, muncul kegelisahan dalam dirinya. Apakah makanan ini cukup mewah? Apakah orang-orang akan meremehkan jika sajianku kurang istimewa? Setan lain tersenyum melihat kegelisahannya. Di jalan menuju masjid, dua saudara yang sudah lama berselisih hati saling bertatapan sekilas. Bukannya saling tersenyum, justru muncul perasaan aneh di hati mereka. Kenapa dia tak menyapa lebih dulu? Masih menyimpan dendamkah dia? Di seberang kota, seorang remaja yang baru saja melewati Ramadan dengan baik, mulai tergoda melihat seorang wanita cantik yang melintas. Bulan puasa sudah selesai, sedikit melirik tidak masalah, bukan? Setan kecil di sampingnya terkikik puas. Di dunia kegelapan,
Iblis menyeringai puas saat melihat bisikan-bisikannya mulai bekerja. Meskipun mereka menangis semalam, hari ini mereka kembali mendapatkan celah. Namun, tiba-tiba, terdengar suara yang mengguncang alam semesta. Astagfirullah. Farhan menundukkan kepalanya, menyadari pikirannya mulai dipenuhi bisikan yang tak seharusnya. Ia segera beristighfar, menghapus pengaruh setan yang mencoba menguasainya. Si ibu yang tadi gelisah, tiba-tiba teringat betapa lezatnya makanan sederhana yang dimakan bersama keluarga lebih utama daripada makanan mewah. Dua saudara yang saling bertatapan, akhirnya tersenyum, mengulurkan tangan, dan saling memaafkan. Iblis tersentak. Tidak, kenapa mereka bisa sadar? Dari kejauhan, ia melihat cahaya turun dari langit. Para malaikat sedang berkeliling, memperkuat hati orang-orang yang beriman. Iblis menggertakkan giginya. Mereka belum sepenuhnya kalah, tapi mereka juga belum sepenuhnya menang. Aku masih punya waktu, aku masih akan menunggu. Lalu, dengan kemarahan membara, iblis berteriak. Hari ini belum berakhir. Besok mereka akan mulai sibuk dengan dunia. Aku akan kembali. Dan aku akan menggoda mereka sampai akhir hayat mereka. Para setan mengangguk setuju. Hari ini mereka belum sepenuhnya berhasil, tapi bagi mereka, godaan adalah permainan tanpa akhir. Pertempuran belum selesai. Manusia yang menang adalah mereka yang terus menjaga keimanan, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi di sepanjang hidup mereka. Dan iblis akan terus berusaha, hingga hari kiamat tiba. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat menambah literasi, cakrawala berpikir dan menginspiratif, untuk tetap berada di dalam kebaikan naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala, di dalam kehidupan ini. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya mohon pamit undur diri dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.